Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak kelas 8, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya selalu sehat dan tetap semangat ya. Sebelumnya, Ustadzah mau mengucapkan selamat pada kalian semua yang telah naik level di kelas 8 ini. Selama 1 tahun ke depan, Ustadzah akan mendampingi kalian dalam pembelajaran IPA. Nah, untuk pembelajaran IPA, kita akan membahas tentang materi apa sih? Yuk kita simak video ini. Hari ini kita akan membahas sistem gerak pada makhluk hidup. Nah, sebelumnya perhatikanlah gambar yang ada di video ini. Gambar apakah itu? Sedang melakukan apakah objek ini? Ya, benar. Objek ini ada kuda dan manusia. Kuda sedang berjalan dan manusia sedang berjalan pula. Nah, kedua benda berjalan ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Ciri yang manakah itu? Iya, ciri yang dimaksud adalah ciri benda atau makhluk hidup mengalami bergerak. Nah, sekarang apa itu bergerak? Bergerak adalah suatu kegiatan yang menyebabkan objek atau benda mengalami perubahan posisi, mengalami perpindahan, dan mengalami perubahan tempat. Mengapa kuda tersebut bisa bergerak? Bagaimana gerakan pada makhluk hidup tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak video tentang pembelajaran IPA hari ini ya. Pada sistem gerak makhluk hidup ada 2 pembahasan tentang gerak, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Terus, gerak aktif dan gerak pasif itu apa sih? Kita bahas satu-satu ya. Gerak aktif ialah gerakan yang menyebabkan objek mengalami perpindahan posisi atau perpindahan tempat. Sedangkan gerak pasif ialah gerakan yang menyebabkan objek tidak mengalami perpindahan posisi tetapi hanya mengalami perubahan arah. Jadi dalam gerak makhluk hidup ada 2 gerakan. Gerak aktif biasanya terjadi pada manusia dan hewan. Sedangkan gerak pasif terjadi pada tumbuhan. Pada sistem gerak makhluk hidup, kita akan membahas 3 bahasan. Yang pertama yaitu sistem gerak pada manusia, kemudian sistem gerak pada hewan, dan yang ketiga adalah sistem gerak pada tumbuhan. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Kita bahas sistem gerak pada manusia terlebih dahulu. Sistem gerak pada manusia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tulang dan otot. Tulang sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Nah, tulang rawan dan tulang keras itu ada beberapa bagiannya lagi. Apa sih tulang rawan dan tulang keras itu?
Pada pembagian tulang rawan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan ketiga adalah tulang rawan fibrosa. Gambar ini merupakan tulang rawan hialin. Ini tulang rawan elastis, dan ini adalah tulang rawan fibrosa. Kita akan membahas tulang keras. Tulang keras dibagi menjadi 2 pokok kelompok. Yang pertama, tulang kompak. Yang kedua, tulang spons. Di tulang kompak ini contohnya adalah tulang pipa. Sedangkan tulang spons contohnya adalah tulang pipih dan tulang pendek. Tulang pipa itu yang seperti apa sih? Tulang pipih itu yang seperti apa coba? Tulang pipa itu yang berbentuk seperti pipa. Contohnya adalah tulang paha, tulang betis, tulang kering, dan tulang hasta, dan yang terakhir adalah tulang pengumpil. Ini adalah tulang paha, ini adalah tulang hasta dan tulang pengumpil, yang ini adalah tulang kering dan tulang betis. Jadi bentuknya seperti pipa atau silinder seperti tabung. Yang kedua yaitu tulang pipih. Tulang pipih contohnya adalah tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Kemudian untuk tulang pendek, contohnya adalah tulang yang ada pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Pada pembahasan kedua, selain tulang adalah rangka. Rangka manusia dibagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama adalah rangka tengkorak, kemudian rangka tulang belakang, kemudian rangka dada, dan yang terakhir adalah rangka pada alat gerak. Setiap rangka ini memiliki karakteristik tersendiri. Misalkan tulang tengkorak. Seperti yang bisa kalian lihat, tulang tengkorak memiliki beberapa bagian. Namun, pada tulang tengkorak ini hanya dibagi menjadi 3 pokok besar pada tulang tengkorak. Bagian pokok besar itu yang pertama adalah tulang wajah, tulang telinga, dan tulang Jadi, pada bagian tengkorak itu terdiri atas 3 bagian, yaitu tulang tempurung kepala, tulang wajah, dan tulang telinga. Kemudian, pada tulang belakang dibagi menjadi 2, yaitu terdiri atas beberapa bagian tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Ketika dijumlahkan, tulang belakang ini akan berjumlah 33. Jadi ada 7 ruas pada tulang leher, 12 ruas pada tulang punggung, 5 ruas pada tulang pinggang, 5 ruas pada tulang kelangkang,
dan 4 ruas tulang ekor. Kemudian yang ketiga, rangka yang ketiga yaitu tulang dada. Pada tulang dada ini terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, kemudian ada tulang dada, dan 3 pasang tulang rusuk palsu, kemudian yang terakhir ada 4 pasang tulang rusuk melayang. Rangka manusia yang terakhir yaitu alat gerak. Pada alat gerak manusia mempunyai 2 alat gerak, yaitu alat gerak bagian atas atau tangan dan alat gerak bagian bawah yaitu kaki. Pada alat gerak ini, untuk alat gerak bagian atas terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Kemudian pada alat gerak bagian bawah terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Nah, teman-teman, untuk pembahasan gerak pada makhluk hidup, kita sampaikan di pembahasan tulang dan pembahasan rangka. Untuk pembahasan otot, persendian, dan lain sebagainya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung menghubungi Ustadzah. Cukup sekian, Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.